Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita khususnya kelas 11/4 bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, bisa untuk menuntut ilmu, membahas ilmu-ilmu yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang inflasi, di mana inflasi adalah salah satu akibat kenaikan harga-harga barang yang diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada jumlah barang, sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga barang secara terus-menerus. Dan pagi hari ini di Radio SMA Negeri 1 Singgahan telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Sabta Nur Sabana Al-Faruq, dan yang kedua ada Siska yang akan bersama-sama membahas tentang kebijakan moneter. Coba, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter, Sabta? Kebijakan moneter adalah polis atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Iya, tadi sudah kita singgung bahwa inflasi itu terjadi akibat adanya jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga nilai uang jadi tidak ada nilainya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan moneter untuk kestabilan perekonomian di masa yang akan datang. Siska, tujuan kebijakan moneter itu apa? Baik, tujuan kebijakan moneter ada 4, yaitu 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Ya. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Iya, tadi sudah kita singgung bahwa tujuan utama dari kebijakan moneter adalah kestabilan ekonomi. Ini ada menjaga stabilitas ekonomi. Agar apa? Agar ketika pemerintah mengambil policy atau mengambil kebijakan, harga-harga bisa stabil, tidak naik lagi, kemudian bisa memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter ada kebijakan ekspansif. Coba Sabta, apa saja kebijakan ekspansif dari kebijakan moneter? Ekspansif dibagi menjadi 4. Yang Iya. pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, membeli surat berharga dari pemerintah. Yang ketiga, menurunkan cadangan wajib. Yang Iya. keempat, kebijakan kreatif kredit longgar. Iya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan ekspansif dari kebijakan moneter ini adalah terjadi pada saat perekonomian stabil, sehingga pemerintah berusaha untuk menurunkan tingkat suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, itu orang lebih suka menabung atau lebih suka meminjam, Siska? Kalau suku bunganya turun? Lebih suka meminjam. Iya, lebih suka meminjam. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan ini? Agar kalau masyarakat itu meminjam di bank, itu bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga ketika usaha itu berkembang, pendapatan juga akan bertambah, tingkat konsumsi meningkat, sehingga investasi juga meningkat, sehingga perekonomian juga akan stabil. Membeli surat berharga. Kalau membeli surat berharga, pemerintah membeli surat berharga, berarti pemerintah membeli agar uang itu bisa masuk ke masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah. Karena apa? Karena saat kebijakan ekspansif dilaksanakan itu adalah dalam kondisi perekonomian stabil. Sekarang kebalikannya, Siska. Ada kebijakan moneter kuantitatif. Apa saja kebijakan moneter kuantitatif, Siska? Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Iya. Yang ketiga, kebijakan Mengubah cadangan minuman. Iya. Operasi pasar terbuka dilaksanakan dengan jalan menjual surat berharga. Kalau dalam kebijakan ekspansif tadi membeli surat berharga. Tapi kalau di dalam kebijakan moneter kuantitatif ini adalah operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan jalan menjual surat berharga. Kalau menjual surat berharga berarti surat berharganya diberikan kepada masyarakat, kemudian uang dari masyarakat masuk ke Bank Indonesia. Agar apa? Agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Kalau kebijakan tadi, kebijakan diskonto itu dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kalau tadi di ekspansif adalah menurunkan tingkat suku bunga. Sehingga kembali lagi bahwa kebijakan moneter kuantitatif ini dilaksanakan
saat kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, sehingga kebijakan diskon itu adalah menaikkan tingkat suku bunga. Kalau suku bunga naik, orang lebih suka menabung atau meminjam? Menabung. Kalau menabung berarti uang masuk ke bank. Agar apa? Jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak, sehingga inflasi bisa dikendalikan. Kemudian ada kebijakan fiskal. Sabta, apa kebijakan fiskal? Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Iya. Kalau kebijakan moneter tadi dalam bidang keuangan, kalau kebijakan fiskal ini adalah kebijakan atau policy yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara yang terbesar di bidang pajak. Pajak itu adalah penerimaan yang digunakan untuk membiayai operasional pembangunan suatu negara. Siska, apa saja jenis kebijakan fiskal? Jenis kebijakan fiskal ada ekspensif yang dibagi menjadi 3, yaitu menaikkan pengeluaran pemerintah, menaikkan transfer payment, yang ketiga menurunkan pajak. Iya, intinya baik kebijakan fiskal atau kebijakan moneter ini tujuannya adalah untuk kestabilan perekonomian dari suatu negara. Instrumen kebijakan fiskal apa saja, Sabta? Yang pertama pajak, yang kedua subsidi, yang ketiga belanja pemerintah, yang keempat pinjaman publik. Iya. Fungsi dari kebijakan fiskal apa saja, Fiska? Fungsi kebijakan fiskal ada 3, yaitu fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga stabilisasi. Iya. Jadi pajak tadi, penerimaan pemerintah dalam bidang pajak itu dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dari suatu negara, agar suatu negara itu bisa berjalan stabil, efektif, dan efisien. Fungsi distribusi didistribusikan untuk kepentingan suatu negara agar perekonomian itu stabil. Makanya di peran yang terakhir, di fungsi yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Jadi memang intinya sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa tujuan negara itu adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia pada umumnya dan perekonomian negara pada khususnya. Kemudian ada kebijakan moneter kualitatif, apa Sabta? Ada 2, yang pertama kredit subjektif, yang kedua persuasi moral. Iya, salah satu dari contoh persuasi moral itu adalah bahwa persuasi ini bisa dalam bentuk lagu. Misalnya contohnya ada lagu dulu dinyanyikan oleh Tina Turner kalau tidak salah. Itu salah satunya, bing bang bang bing bung yuk kita nabung, bung bing bang yuk kita ke bank, tang ting tung yuk jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nah, itu adalah salah satu persuasi moral yang menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak, agar tidak terjadi inflasi. Ya, demikian pembagian atau pembahasan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada pagi hari ini. Saya sebagai pemandu acara, saya Subarkah, dan Saya Sabta Nur Sabun Alvaro. Dan Saya Siska Widya Utami. iya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan kembali ke tempat.